Subhanallah, tiga hal yang membuat mantan dubes Jerman ini masuk Islam. Murat Wilfred Hoffmann terlahir pada 6 Juli 1931 dengan nama Wilfred Hoffmann dari sebuah keluarga Katolik di Jerman. Pendidikan universitasnya dilalui di Union College, New York. Pada tahun 1957, ia meraih gelar-gelar doktor dalam bidang undang-undang Jerman dari Universitas Munich, dan pada tahun 1960 ia meraih gelar magister dari Universitas Harvard dalam bidang undang-undang Amerika. Ia kemudian bekerja di Kementerian Luar Negeri Jerman semenjak tahun 1961 hingga tahun 1994. Ia terutama bertugas dalam masalah pertahanan nuklir. Ia pernah menjadi Direktur Penerangan NATO di Brussels, Duta Besar Jerman di Aljazair, dan terakhir Duta Besar Jerman di Maroko hingga tahun 1994. Kini bersama istrinya, seorang muslimah asal Turki, ia menikmati masa-masa pensiun di Istanbul sambil berpikir dan mengarang buku. Pengalamannya sebagai duta besar dan tamu beberapa negara Islam mendorongnya untuk mempelajari Islam, terutama Al-Quran. Dengan tekun ia mempelajari Islam dan belajar mempraktekkan ibadah-ibadahnya. Pada tanggal 11 September 1980 di Bonn, setelah lama ia merasakan pergolakan pemikiran dalam dirinya yang makin mendekatkan dirinya kepada keimanan. Dengan terharu ia mengucapkan dalam memoirsnya edisi bahasa Indonesia, "Pergolakan pemikiran, aku harus menjadi seorang muslim." Maka pada tanggal 25 September 1980 di Islamic Center Kolonia, ia dengan pasti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia memilih nama baru bagi dirinya, Murat Muhammad Asad, seorang muslim Austria yang sebelumnya bernama Leopold Weiss. Dalam pengantarnya terhadap memoir Murat Hoffmann yang telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Pergolakan Pemikiran, lebih jauh menjelaskan makna filosofis nama tersebut. Murat artinya yang dicari, dan pengertiannya yang lebih luas adalah tujuan, yaitu tujuan tertinggi hidup Wilfred Hoffmann. Murat Hoffmann telah menulis beberapa buku tentang Islam. Pada tahun 1985 ia menulis memoirnya yang diterbitkan pada bahasa Inggris pada tahun 1987, dalam bahasa Prancis pada tahun 1990, dalam bahasa Arab pada tahun 1993, dan bahasa Indonesia pada tahun 1998 dengan judul Pergolakan Pemikiran, Catatan Harian Muslim Jerman. Bukunya yang menggegerkan, Der Islam als Alternatif, juga telah diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris dan bahasa Arab pada tahun 1993. Annie Mary Simmel dengan hangat memberikan kata pengantar dalam buku tersebut, dan dengan antusias menutup pengantarnya itu sambil menyitir gote, "Jika Islam berarti ketundukan dengan penuh ketulusan, maka atas dasar Islamlah selayaknya kita hidup dan mati." Memang, menurut pengamatan Murat Hoffmann, sebentar lagi Simmel akan terus terang memeluk Islam. Dalam buku Tren Islam 2000, Murat Hoffmann mencoba menatap potensi futuristik peradaban Islam. Dengan 7 bagian kajian, ia memulai dengan melihat 3 sikap kaum muslimin terhadap masa depan mereka. Pertama, kelompok yang pesimis, yang melihat bahwa perjalanan sejarah pada dasarnya selalu menurun. Kedua, kelompok yang melihat sejarah umat Islam seperti gelombang yang terdiri dari gerakan naik turun. Dan ketiga, kelompok yang amat optimis, yang melihat bahwa sejarah Islam terus menuju kemajuannya. Ketiga kelompok tersebut masing-masing mempunyai sandarannya dari teks agama Islam. Hoffmann mengajak kita untuk bersikap optimis, menatap mentari esok dengan semangat dan usaha. Maka ia mulai mencari faktor-faktor yang mendorong optimisme tersebut, kemudian dibandingkan dengan situasi agama Kristen dan Yahudi, sambil membaca hubungan Islam dan Barat. Kemudian ia kembali bertanya, apakah mungkin
membangkitkan Islam kembali. Untuk menjawab itu, ia mengajukan skala prioritas pembaruan yang harus dilaksanakan sebagai masyarakat kebangkitan itu, yaitu perbaikan mutu pendidikan dan teknologi, melepaskan belenggu kaum perempuan, perbaikan dalam hak-hak asasi manusia, merumuskan teori negara dan ekonomi, memberikan sikap tegas terhadap sihir dan kurafat, dan memperbaiki sarana transportasi dan komunikasi di dunia Islam, sambil dengan tegas membedakan antara Islam sebagai agama dan sebagai peradaban. Islam sebagai agama dan sebagai peradaban, sunnah yang sahih dan yang tidak, syariah dan pemahaman fuqaha, serta Al-Quran dan As-Sunnah. Ia terutama memberikan prioritas pada kebaikan pendidikan dan kemampuan teknologi. Karena masa depan kita, ia menambahkan, diciptakan dari dua bidang ini. Namun setelah menyaksikan kondisi negara-negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, ia tampak kecewa karena mendapati mereka ternyata masih jauh dari kesiapan untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Hal itulah barangkali yang menyebabkannya menulis dalam pengantar buku Tren Islam 2000, jika aku telah berhasil mengemukakan sesuatu, maka sesuatu itu adalah suatu realitas yang pedih. Dengan kondisi negara-negara Islam seperti itu, tambahnya pada penutup buku Tren Islam 2000, kita justru menjumpai kesuburan dan vividitas peradaban yang diperlukan untuk membangkitkan Islam telah berpindah dari pusat-pusat tradisional ke tempat-tempat seperti Los Angeles, Washington, Leicester, Oxford, atau Cologne dan Paris. Oleh karena itu, tidak aneh jika nanti gerakan kebangkitan dan pembaruan Islam justru dipimpin oleh pemikir-pemikir Islam dari negara-negara non-Muslim. Saat ini Murad Hoffman sudah aktif ikut dalam konferensi-konferensi Islam internasional yang diadakan oleh organisasi-organisasi Islam. Jadi sudah dikelompokkan sebagai tokoh Islam internasional. Dan setahun lepas ia mendapatkan bintang penghargaan dari pemerintah Mesir atas jasa-jasanya dalam pemikiran Islam.